Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali para kaum nyangkuters. Sesama nyangkuters, mari kita saling support, saling berdoa, saling sharing biar kita makin pinter berinvestasi saham ya. Masih dalam rangka belajar teman-teman, belajar tentang gimana sih caranya investasi saham yang baik dan benar ya. Udah hampir 1 semester saya belajar nyelam tikus ruk, atau kalau orang Sunda mah ya, tikus ruk itu jatuh sampai berdarah-darah gitu ya, oleh sesuatu yang unpredictable gitu ya. Tikus ruk, ngajolengklang dan sebagainya, alias masih nyangkut. Alhamdulillah ya. Karena kalau ketika kita mulai belajar saham itu nyangkut, rugi, nah itu kita malah lebih bagus karena kita tidak memandang bahwa investasi saham itu mudah. Nah, yang bahaya itu kalau ketika awal-awal belajar langsung cuan besar, nah kita merasa wah investasi saham cuma gampang nih, bisa cuan gede. Nah itu yang bahaya. Kenapa? Karena artinya kita belum memahami apa yang terjadi di sana gitu ya, jebakannya kayak apa, itu belum kejebak aja lah, belum ketemu bandar kali ya, masih di nang tayungan tuh, masih di nang tayungan tuh apa ya, masih dipayungi oleh keberuntungan. Oke, di minggu ini sekarang tanggal berapa ya, 12 ya, minggu kedua di bulan Juni. Seperti biasa kita hunting jadwal dividen mana yang akan dibagi di minggu ini di rentang tanggal 12, 13, 14 sampai 15. Nah, akhirnya nih FWCT mentas juga ya sama si pada teman-teman nih. Last price-nya di minggu kemarin di 59, sehingga dividen yield-nya sekitar 3,39%. Nah, ini bisa jadi target buat saya nanti hunting dividen ya, karena saya matok dari berbagai jadwal pembagian dividen kalau bisa di atas 3%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan konfirmasi FWCT ini akan membagi dividen, berarti dari sisi manajemen ketika IPO dia komitmennya oke, manajemennya punya komitmen yang bagus sesuai janji yang diberikan ya, walaupun kinerja di bulan Maret 2023 itu minus, tapi sebagaimana kebijakan dividen di prospektus yang berniat melakukan dividen maksimal 30% ya, maksimal 30% atas laba bersih 2002. Nah, ini konfirmasi positif nih, berarti manajemen FWCT bisa punya bintang 5 lah ya, 5 jempol gitu ya, dibanding manajemen emiten lain yang bikin antras para investor retail ya, kepercayaannya jatuh seperti saham-saham si Sultan Subang gitu ya. Nah, ini poin yang bagus buat si FWCT. Kemudian minggu ini juga ada pada, cuma ini pada nih dividennya kecil teman-teman, cuma setengah perak nih. Nah, ini juga nanti kita akan putuskan apakah saham pada ini cocok buat program nabung dividen atau enggak. Kemudian ada PGO 10 perak, dividen yield tapi kecil ya. Jadi ini agak-agak harganya 860, dividennya cuma 1 nih. Ini apakah harus kita akuisisi atau enggak, kita nanti kita coba exercise gitu ya. Oke. Nah, karena kita ini ada di fase keberapa nih? 1, 2. Fase kedua masih di seleksi saham ya. Masih fokusnya di saham-saham yang berbau syariah karena untuk antisipasi ya. Jangan sampai kita beli saham yang hutangnya besar. Jadi untuk mempermudah analisa kita fokus dulu di saham-saham yang ada tanda syariahnya. Ini ada untuk menceleksi mana tadi yang layak kita jadikan project nabung saham. Oke, jadi masih jauh banget ini proses belajarnya ya.
proses mengenal saham kayaknya udah oke lah ya. Mulai tahu mekanisme jual beli, kejebak, average down, dan dikarungin bandar gitu ya. Nah di sini juga saya baru kenal nih yang menarik di saham-saham IPO yang memang rajin digoreng itu ada yang namanya fake bid. Nah saya baru ngeh alias baru rada memahami ternyata ini tanda-tanda kalau digoreng tuh ada bid palsunya. Cuma masih belum mudeng juga detailnya seperti apa, tapi dari seminggu kemarin saya agak-agak banyak bongkar sharingan di YouTube tentang ciri-ciri suatu saham yang ada bid offer palsunya untuk menjebak retail. Nanti itu masih relevansinya di saham gorengan ya. Oke, seperti biasa main saham harus ini ya, investasi saham bukan judi. Jadi kalau mau investasi saham ya harus benar-benar punya pengamatan, do your own research ya. Jadi harus benar-benar upgrade terus belajarnya, karena ini bisa jadi judi, bisa enggak, tergantung dari ini dia, apakah kita investasi sahamnya itu spekulasi atau tidak ya. Kalau investasinya itu bikin bandar saham yang cuan mulu, nah itu berarti kita main investasinya itu adalah judi ya. Ingat ya teman-teman, investasi saham yang ditaruh di pasar modal itu bukan daun, bukan duit mainan, tapi duit beneran gitu ya. Mau dari hutang, jual warisan, jual rumah, itu duit beneran. Jadi harus serius ya, paksakan belajar biar kita nggak terjebak kepada ini nih, spekulasi ya. Cuma melototin angka naik turun nggak taunya bandar lebih pinter ya. Percayalah, bandar lebih pinter gitu ya. Jadi kalau nggak belajar, tidak melakukan own research ya, pengamatan pribadi, tidak membuat mekanisme pembelajaran sendiri, nggak menciptakan jurus sendirilah yang sesuai dengan tipikal investasi kita, niscaya nanti bakal ya kesini nih, lebih banyak bermain spekulasinya ya. Memang tidak bisa dihindari ada aspek ini ya, sangat tinggi, tapi kita bisa mempersempit biar kita tidak terjebak ke spekulasi itu dengan melakukan ya ini ya, do your own research, DYOR. Oke, disclaimer bahwa ini hanya sharing saya selama belajar investasi saham. Semua saya coba sharing buat teman-teman ambil positif negatifnya, karena saya juga belajar investasi saham ini dari hasil senior yang sharing di YouTube gitu ya. Jadi saya harus sama-sama sharing lagi. Oke, kita masih di tahap ini, seleksi saham ya. Nah, ini di proses seleksi saham di sini, mana nominasi saham yang di periode ketiga akan saya fokuskan, akan saya seriusin untuk mulai ditambah portfolionya. Jadi ada beberapa yang kemarin kita coba berdasarkan dari dividen yang kita dapat. Kita bisa hunting yang yieldnya tinggi, ada saham Merck, ASI, Matahari, dan lain-lain. Di minggu kemarin saya coba untuk hunting dividennya Telkom dan Pegas. Kita lihat nanti apakah ini bakal kena dividen trap atau tidak gitu ya. Jadi di tanggal minggu ini mulai 12 nih. Minggu kemarin itu ada CK, ada yang lain-lain lah ya. Ini udah lewat nih, kita bahas yang sini aja nih. Dari sini ke atas ini ada list dividen yang bisa kita hunting ya. Ada Pada, kemudian El Nusa, kemudian Pegio, FWCT. Ini Bali Tower juga menarik ya. Kalau kita short dividen yield, yang saya patok harus di atas 3% untuk jadi target uji cobanya. Kemudian kumdate-nya kita ambil yang di Juni 2023.
Juni 2023, tanggalnya berarti sekarang tanggal 12, 13, 14, 15. Nah, ini ada berapa biji ya? Ada 13. Ada 13 saham yang bisa kita sasar untuk jadi program Dividend Hunter. Tinggal nanti sesuaikan mana yang yieldnya agak tinggi gitu ya. Sekarang tanggal 12 kita bisa coba Bali ya. Ini 32 perak, ada TPSC 100, ini juga gede nih ya. Ini PUDP nih, apa ya, gede banget teman-teman nih, sampai 20% ya. Kemudian di tanggal 13 ada ini FWCT dan Elsa dan kawan-kawan ya. Nah, jangan lupa, karena ini adalah proses saya belajar, jadi saya mengkhususkan diri belajar dari membeli saham IPO, karena dengan membeli saham IPO yang dari nol ini benar-benar bisa belajar A sampai Z nya ya, gimana saham itu digoreng sampai ARA dan lain sebagainya. Ini enak banget dibanding dengan kita beli yang udah harganya udah stabil. Di IPO ini kita bisa belajar banyak gitu ya, gimana cara baca prospektus, kemudian di prank sama prospektus dan sebagainya lah gitu ya. Oke. Meskipun mungkin 90% dari saham IPO itu bakal jeblok ya, 10% aja yang harganya lebih tinggi dibanding harga saat IPO. Tapi itulah pembelajaran yang mahal dari ngamatin saham IPO ini, bisa kita jadikan modal buat proses selanjutnya. Oke, karena tadi si FWCT kita udah confirm manajemennya punya komitmen bagi dividen, kemudian ya ini cuma sayangnya secara bisnis kondisi ekspornya lagi kurang, jadi harganya jatuh. Jadi sebenarnya kalau lagi jatuh itu saat yang tepat buat perbanyak portfolio di sini ya. Nanti mudah-mudahan di Q3 dan Q4, nah ini udah positif, harganya udah bisa balik lagi. Ini kesimpulan untuk FWCT, layak dijadikan nabung saham walaupun dividennya cuma 2 perak ya. Nah ini dia, FWCT 2 perak, tapi yieldnya 3,39% ya. Ini masuk target saya. Kenapa? Karena harganya last price-nya di minggu kemarin drop di 50-an, ini udah naik di 59 ya, karena udah mau bagi dividen. Sebelumnya sampai di 52 kalau nggak salah. Kita lihat nih, harga terendah untuk si FWCT. Nah ini adalah do your own research-nya seperti ini teman-teman kalau mau hunting dividen ya. Nah ini dia, harga terendahnya sempat nyentuh di 52 malah ya selama minggu kemarin, kemudian Jumatnya naik di 59. Ini udah mungkin hari ini bakal naik lagi kali ya, sehingga dia naik ke 7. Nah masalahnya ini kalau kita beli di minggu ini bisa jadi ada jebakan dividen ya, tapi karena kita belinya di harga yang tinggi ya mau nggak mau average down sekalian dapat dividen lah gitu ya. Karena kita masih loss di FWCT ini mungkin 20 atau mungkin lebih 30%, karena kita beli dari harga IPO, jadi average down-nya agak berat ya si FWCT ini. Nah kenapa sampai harus average down berterus-terus, itu nanti menarik juga untuk dibahas ya. Ternyata saya belum paham tentang bid palsu gitu teman-teman ya. Jadi kan dulu kalau lihat sharing edit, oh ini kalau mau beli lihat aja bid offernya rame enggak. Nah ternyata rame itu banyak caloknya. Jadi itu yang membuat saya, setelah saya evaluasi, oh penyebabnya ternyata kenapa nyungsep di FWCT karena ada bid offer yang palsu. Nah itu nanti kita bahas seperti apa bid offer palsu itu. Oke, ini masih komitmen dari FWCT nya ya, baru publish
corporate actionnya tanggal 13 sebesar 2 perak ya. Sesuai dengan janji IPO, dividennya maksimal 30%. Nah, nanti kita seperti ini teman-teman ya, bikin analisa untuk saham-saham yang kita amati sepanjang periode pemantauan dari Januari sampai Juni. Nanti kalau kita udah yakin selama beberapa bulan ngamatin, aduh enak kesananya ya, udah tinggal hantem aja, tinggal banyakin lembar sahamnya. Kenapa? Karena selama periode ini 6 bulan 1 semester kita benar-benar berdarah-darah ngamatinnya ya. Oke, nanti saya mau cari lagi faktor-faktor apa aja yang harus kita tambahkan sebagai indikator bahwa suatu saham itu layak buat kita tabung ya, buat jadi project nabung saham. Kriterianya apa aja? Saya ngambil contoh nih baru FWCT, ini dividen oke. Kemudian yang harus kita lihat juga investor retailnya ini makin hari makin turun nih, makin menarik ya, karena dengan semakin dikitnya investor retail nanti biasanya nih bandar makin seneng ya, karena buat ngegocek-goceknya duitnya makin dikit. Dari sisi manajemen juga FWCT oke, ada komitmen manajemen terkait dividen. Ini salah satu poin kalau kita mau mulai nabung saham, kita cari yang memang rajin bagi dividen ya. Nah, gimana dengan si saham Personel Alhidayah nih, apakah dia cocok buat nabung dividen? Nah, problemnya kalau ini karena saya punya saham gratisan, saya punya 900 lot ya bonus saham sebagai member koperasi di sini, jadi mau nggak mau saya tetap ngamatin di sini nih, apakah nanti harus nambah atau enggak. Cuma ini kan dividennya kecil ya, jadi apakah menarik atau tidak, karena harganya ini malah lebih tinggi dibanding si FWCT ya. Ini investor retail masih di 6.000, sementara si FWCT ini 4.000 malah ya, malah lebih kecil ini. Ini bisa-bisa di semester 2 nih digocek-gocek bandar ya, karena trennya si Pada ini mulai downtrend, mulai turun ya di level 80-an, malah terakhir sampai 70 ya. Ini menarik ini. Dari sisi manajemen juga sama, komitmennya bagus, jadi dua saham ini tidak diragukan untuk level manajemen, walaupun dari sisi bisnis ini agak susah untuk eskalasi bisnisnya ya, karena ini jasa outsourcing, sangat banyak regulasi lah terkait outsourcing, jadi isunya agak berat gitu ya kalau cari margin gede di bisnis outsourcing ini. Oke, ini belum saya update, ini masih yang lama. Oke, kira-kira itu aja teman-teman ya. Sebetulnya saya mau update tentang ini juga nih, tentang aturan ARB yang baru gitu ya. Ini karena sangat erat kaitannya dengan goreng-menggoreng saham, di mana saya kejebak kena gorengannya si FWCT ya. Nanti kita ini sendirilah kita bahas secara khusus untuk simulasi kejebak ARB-nya ya. Ini sama sebetulnya dengan yang pernah kita bahas, tapi karena yang sebelumnya masih pakai ARB 7% ya. Sementara per Senin 5 Juni ini udah naik jadi 15%. Nah, nanti kita bahas, ini dapat dari YouTube juga sebetulnya ya, tapi saya coba recalculate ulang biar saya lebih ngerti gimana suatu saham IPO itu bisa digoreng-goreng sama si bandarnya, kemudian tiba-tiba dihantam jadi ARB. Nah, ini yang terjadi di beberapa saham IPO gitu ya yang saya amati. Oke, mungkin untuk opening di minggu ini itu saja. Kita akan hunting beberapa saham yang bagi dividen nih. Kemarin saya dapat email dividen dari ada 2, walaupun cuma 80.000, tapi belum masuk ke rekening ya. Tanggal 12
kalau nggak salah HAIS kalau nggak salah ya, perusahaan pelayaran. Oke, kita nanti eksekusi dulu apakah di tanggal 12, 13, 14 ini mana saham yang akan kita pilih yang sesuai dengan resiko, apakah ada dividen trapnya atau enggak ya. Target kita kemarin di MBAP ini kelihatannya cut loss ya, setelah dapat dividen langsung dijual tapi kena dividen trap. Kenapa? Karena langsung saya belikan sahamnya Personal Alih Daya yang lagi dibanting ke bawah. Jadi saya ngapatin hari ini sahamnya si Personal Alih Daya buat strategi average down-nya FVCT. Ini FVCT udah stabil di level 50 sampai 59 ya. Jadi yang kita bisa memanfaatkan momentum yang ada di si Personal Alih Daya. Mudah-mudahan ini si Pegas hari ini nggak terlalu nyungsep harganya ya, biar masih di range 141. Kalaupun turun jangan sampai lebih dari 141 biar kita bisa jual dan kita belikan balik FVCT biar nanti dapat dividen lagi ya. Jadi gitu aja sih, tiap hari kita kelakuannya begini aja teman-teman ya, beli dividen beli saham-saham yang mau ada dividen, tapi jangan lupa kita melakukan seperti ini, analisa historis datanya, kemudian dividen trap analisisnya juga jangan lupa harus kita lakukan ya. Nah, ini dari berbagai historical data, nanti kita cuma butuh harga terendah dibanding dengan harga sebelum kumdet. Nah, baru nanti kita petakan ya. Kalaupun nanti harganya turun, kita harus tahu di level berapa kita harus cabut gitu ya. Kalau harganya itu masih di koridor dividen yang dibagikan, biar dananya bisa kita belikan saham yang lain untuk project dividen hunternya. Oke, kira-kira itu jadi dividen di Juni. Ada Telkom, ada Pegas, ada apa lagi ya, ini yang Mei ya, nanti kita tambah lagi nih 2 minggu ini, berarti targetnya mungkin FVCT akan masuk. Selain FVCT apa lagi ya, kalau chip saya nggak berani masuk ya, karena ini harganya udah over banget. Ini menunggu dibanting aja nih kayaknya. Nah, ini returnnya nih di Stockbit kelihatannya saya udah di atas 30 nih minusnya ya, karena di FVCT banyak nyangkut teman-teman ya. Jadi agak-agak ini juga nih, otaknya harus mikir jumpalitan biar mengurangi minus yang 30 ini dengan ya pakai jurus average down selective. Jadi pindah-pindah ya, jual FVCT pindah ke pada, nanti kalau padanya naik ada selisih dibeliin lagi FVCT biar average down gitu ya. Ini per April nih cuma segini nih, saya belum update lagi sampai minggu pertama Juni. Udah benar-benar bikin psikologinya udah kuat banget ya. Alhamdulillah nggak pingsan walaupun minusnya di atas 20-30%. Stupid cost namanya ya, alias SPP, belajar investasi saham ya, seperti itu, bayar di depannya gede banget. Oke, kita udah mau jam 9, nanti kita lanjutkan pembahasan tentang dividen project hunter, dividen hunter project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.